Viral, janda cantik di desa ini malah jadi rebutan warga. Siapa sangka, seorang janda muda dan sederhana di sebuah desa kecil justru jadi rebutan para lelaki, bahkan membuat satu kampung geger. Tapi di balik wajah cantiknya, tersembunyi luka yang selama ini ia pendam sendiri. Inilah kisah Sekar, janda cantik yang viral karena keteguhan hatinya. Halo sahabat Kisah Luna, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi kisah penuh inspirasi, haru, dan pelajaran hidup. Sebelum kita mulai, yuk dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan tulis kota asalmu di kolom komentar, biar kita bisa saling sapa dan semakin dekat. Di sebuah desa kecil bernama Sumberjati, tersembunyi di balik perbukitan Lumajang, tinggal seorang perempuan muda bernama Sekar Ayu Lestari. Ia bukan siapa-siapa, bukan anak pejabat, bukan tokoh desa, bukan pula pemilik sawah luas. Tapi, di mata banyak orang, Sekar punya aura yang tak bisa dijelaskan. Usianya masih 27 tahun, tapi matanya menyimpan sorot yang lebih dewasa dari umurnya. Wajahnya lembut, teduh, dan tanpa polesan. Senyumnya jarang, tapi selalu menenangkan. Ia biasa mengenakan daster sederhana, rambut disanggul ke belakang, dan langkahnya pelan tapi pasti. 3 tahun yang lalu, hidup Sekar berubah seketika. Suaminya, seorang buruh bangunan yang bekerja di Surabaya, meninggal dunia akibat kecelakaan proyek. Saat itu Sekar sedang hamil muda. Sayangnya, bayinya tak sempat lahir. Karena 2 bulan setelah itu, ia mengalami keguguran karena kelelahan dan stres yang luar biasa. Sejak saat itu, Sekar menutup diri dari dunia luar. Namun perlahan, ia bangkit. Tidak dengan kemewahan, bukan pula dengan bantuan siapa-siapa. Ia memutuskan tetap tinggal di rumah kayu kecil peninggalan orang tuanya di tepi sawah. Di halaman rumah itulah, ia membuka warung kopi kecil yang kini menjadi tempat favorit para warga desa. Warung itu sederhana, bangku dari bambu, meja kayu bekas, dan termos besar yang selalu penuh kopi panas. Tapi yang membuat orang betah adalah suasana dan kehadiran Sekar. Ia selalu menyambut siapapun dengan ucapan lembut dan secangkir kopi hangat. Dan entah mengapa, sejak warung itu berdiri, warga desa merasa seperti punya tempat pulang selain rumah mereka. Meski hidup sederhana, Sekar tidak pernah menunjukkan kesedihan di depan orang lain. Ia selalu terlihat tegar. Meskipun ada malam-malam saat ia terduduk sendirian di serambi rumah, menatap bulan sambil memeluk guling kosong peninggalan suaminya. Di balik senyum yang ia tebarkan setiap hari, tersimpan kesepian yang nyaris tak pernah dipahami siapapun. Banyak yang berkata, Sekar itu terlalu cantik untuk hidup sendiri. Tapi tak ada yang benar-benar tahu betapa dalam luka yang ia simpan. Hari-hari berlalu. Warung kopi Sekar semakin ramai. Tapi siapa sangka, dalam diam, perhatian dari para lelaki mulai berdatangan. Bukan hanya karena kopi yang enak, tapi karena perempuan di balik meja bambu itu berhasil mencuri hati lebih dari satu pria. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Sejak warung kopi milik Sekar mulai dikenal warga desa dan desa tetangga, suasana di sekitar rumahnya menjadi sedikit berbeda. Dulu, warung itu hanya dikunjungi tukang becak, petani yang ingin istirahat, atau ibu-ibu yang numpang ngobrol. Namun, beberapa bulan terakhir, ada 3 pria yang muncul secara rutin dan perlahan menjadi sorotan. Mereka datang di waktu yang berbeda. Tapi, niat mereka sama, mendekati Sekar. Salah satunya Pak Samsul. Pak Samsul adalah seorang pria parubaya yang cukup terpandang di desa. Usianya 45 tahun, berkulit sawo matang, perut buncit dan selalu memakai kemeja rapi meski hanya ngopi di warung bambu. Ia pemilik toko bangunan terbesar di pasar kecamatan. Setiap sore, Pak Samsul datang dengan mobil pick-up-nya, memarkir di depan warung, dan dengan sopan memesan kopi sambil membaca koran tua.
Ia dikenal pendiam, tapi matanya selalu mencuri pandang ke arah Sekar saat perempuan itu menuang air panas ke dalam cangkir. Sesekali Pak Samsul membangun rasa penasaran, naratif, sesekali emosional. Sesekali Pak Samsul menawarkan bantuan, memperbaiki genteng, mengganti lampu warung, hingga menyumbangkan bangku baru. Ketika warga bertanya, ia hanya menjawab singkat, "Saya kasihan lihat Sekar sendirian. Perempuan baik seperti dia harus dijaga." Tapi apakah benar hanya kasihan? Lain lagi dengan Andi. Pemuda 30 tahun, tinggi, berambut klimis, dan selalu pakai parfum berlebihan. Ia adalah anak dari Pak Lurah yang sejak muda dikenal playboy kampung. Banyak bicara, mudah akrab, tapi belum pernah serius menjalin hubungan. Andi sering mampir ke warung Sekar di pagi hari, ketika matahari masih rendah dan kabut belum sepenuhnya hilang. Ia datang sambil membawa gorengan. Sesekali menawarkan sarapan bersama. Ia tidak segan menggoda Sekar dengan kalimat seperti, "Mbak Sekar, kalau saya mampir terus, boleh nggak sekalian jadi menantu? Warungnya boleh sederhana, tapi yang jaga bikin jantung berdebar." Gaya Andi memang tidak semua orang suka, tapi ia percaya diri. Ia tahu statusnya sebagai anak lurah membuatnya punya peluang lebih besar untuk mendekati siapapun, termasuk Sekar. Namun Sekar, ia hanya tertawa kecil, menanggapi dengan datar. Fahri berbeda dari keduanya. Ia jarang bicara, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu terukur dan sopan. Ia adalah guru honorer di SD desa sebelah. Tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Fahri pertama kali datang ke warung Sekar karena kebetulan sepedanya bocor di dekat rumah Sekar. Saat itu Sekar menolong tanpa banyak bicara, bahkan menawarkan segelas air putih dan selembar kain lap. Sejak saat itu, Fahri mulai sering datang. Bukan hanya untuk ngopi, tapi juga membawa buku. Ia kadang membaca di pojok warung sambil mengamati sekitar. Sesekali, ia meninggalkan buku-buku puisi atau cerpen di meja. Ada satu waktu, ia menyelipkan sebuah catatan kecil. "Kopi ini pahit, tapi tatapanmu mengubah semuanya, jadi manis." Sekar membacanya dalam diam, tak berkata apa-apa. Tapi, diam-diam, wajahnya memerah. Ketiga pria ini, tanpa mereka sadari, menjadi bahan pembicaraan warga desa. Mulai dari ibu-ibu penjual sayur sampai bapak-bapak ronda malam. Ada yang mendukung, ada pula yang menganggap mereka hanya mempermainkan Sekar. Namun yang paling menarik adalah sikap Sekar sendiri. Ia tetap tenang, tetap bersikap biasa, tak menunjukkan rasa pada siapapun, tak pula menolak secara terang-terangan. Apakah ia memang belum siap membuka hati? Atau apakah ia sedang menguji ketulusan ketiga lelaki itu? Yang jelas, warung kopi Sekar kini bukan hanya tempat ngopi biasa, tapi juga medan tak terlihat tempat cinta bersaing dalam diam. Dan badai sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi itu, langit desa Sumberjati tampak biasa saja. Awan tipis menggantung di balik bukit. Udara masih segar. Tapi di hati Sekar ada perasaan ganjil yang sulit ia jelaskan. Seperti firasat, seperti pertanda. Warung kecilnya sudah dibuka sejak pukul 6. Ia menyalakan tungku, merebus air, lalu mulai menyiapkan gorengan. Tapi tangannya terasa kaku. Pikirannya melayang entah kemana. Sekitar pukul 7, Pak Samsul datang. Laki-laki paruh baya itu tampil lebih rapi dari biasanya. Kemeja batik, celana kain bersetrika, sepatu mengkilap. Di tangannya, sebuah kantong besar berisi aneka buah dan gula merah. "Pagi Sekar," sapanya sambil tersenyum. "Saya bawain sedikit oleh-oleh dari kota, buat tambahan dagangan." Sekar menyambutnya dengan sopan, walau tatapannya tampak canggung. Tak lama berselang, suara motor terdengar.
Andi, anak lurah, muncul dengan jaket kulitnya yang mencolok. Di tangannya, sekotak kue lapis. "Wah, udah ramai aja. Pagi Mbak Sekar," sapa Andi, langsung duduk tanpa permisi. "Aku bawa kue dari toko favoritmu." Pak Samsul melirik dingin. Tapi belum sempat berkata apa-apa, suara sepeda tua terdengar pelan dari arah barat. Fahri dengan baju lengan panjang kusam dan ransel kecil masuk ke halaman warung. Ia hanya membawa satu buku dan senyuman yang biasa. "Selamat pagi," ucapnya singkat sambil duduk di sudut seperti biasa. Dan pagi yang biasanya tenang pun berubah menjadi pagi yang penuh tekanan. 3 pria, 1 warung, 1 wanita. Sekar mencoba menjaga suasana tetap netral. Ia menyajikan kopi ke masing-masing tanpa membedakan. Tapi tatapan antar pria itu tajam, seperti medan perang dalam diam. Beberapa warga yang lewat mulai melambatkan langkah. Ada yang berpura-pura membeli gorengan, ada pula yang hanya berdiri di kejauhan, memperhatikan. Tiba-tiba, Andi membuka percakapan dengan nada menggoda, tapi jelas menyindir. "Wah, Mbak Sekar makin laris ya. 3 tamu spesial sekaligus. Jangan-jangan harus bikin sistem antrean nih." Pak Samsul tersenyum tipis. Tamu yang baik datang dengan niat, bukan dengan suara keras dan baju mencolok. Fahri menambahkan pelan, tanpa menoleh. Atau mungkin tamu terbaik adalah yang tidak merasa dirinya paling penting. Suasana jadi hening, tegang. Tapi Andi tak tinggal diam. "Saya sih nggak suka pura-pura kalem. Kalau suka ya bilang, jangan main teka-teki pakai puisi segala." Fahri menutup bukunya perlahan. "Mungkin karena saya percaya, cinta itu nggak butuh keramaian. Cukup ketulusan." Pak Samsul berdiri. Suaranya lebih keras dari biasanya. "Sudah cukup. Saya bicara jujur hari ini. Sekar, saya ingin menikahimu. Hidupmu tak perlu repot lagi. Warung ini bisa saya ganti dengan toko. Kamu tinggal bilang iya." Sekar kaget. Tangannya gemetar. Sebelum ia menjawab, Andi berdiri. "Tunggu dulu. Mbak Sekar, jangan cepat ambil keputusan. Saya juga serius. Saya punya rumah, tanah, kendaraan. Saya bisa bahagiakan kamu." Fahri menatap Sekar dari bangkunya, kemudian berdiri dan meletakkan buku di meja. "Aku tak punya harta banyak, tapi aku punya waktu. Dan aku bersedia menunggu selama kamu mau." Suasana makin memanas. Warga mulai berkerumun, beberapa bahkan mulai merekam dengan ponsel. Sekar terdiam, dadanya sesak, matanya berkaca-kaca. Ia menatap satu persatu pria di depannya, lalu berbicara dengan suara bergetar. "Kalian datang membawa cinta, tapi tidak satu pun dari kalian bertanya, apakah aku siap untuk dicintai kembali?" Semua diam. Aku masih berjuang berdiri sendiri, masih menata luka yang belum sembuh. Kalian datang membawa janji, membawa harapan, membawa bukti. Tapi kalian tak pernah benar-benar melihat aku. Aku bukan hadiah, bukan lomba, bukan rebutan. Dan dengan air mata yang hampir jatuh, ia berkata, "Kalau kalian benar mencintaiku, biarkan aku memilih waktu untuk sembuh, bukan memaksaku untuk memutuskan." Pak Samsul menghela napas panjang, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Andi menendang kerikil kecil di halaman warung, lalu menyusul. Fahri menatap Sekar sejenak, mengangguk pelan, lalu mengambil sepedanya dan pergi diam-diam. Setelah semuanya pergi, Sekar berdiri sendiri di depan warungnya. Matahari semakin tinggi. Tapi di warung kecil itu, pagi yang cerah terasa seperti senja yang berat. Namun, satu hal yang tak bisa ia hentikan. Kisah itu mulai menyebar. Warga bercerita
Video rekaman menyebar di grup WhatsApp. Dan tak butuh waktu lama, nama Sekar jadi pembicaraan bukan hanya di desa, tapi juga di media sosial. Janda cantik yang diperebutkan 3 pria. Tapi di balik kecantikannya tersembunyi luka yang belum sembuh. Hari-hari setelah keributan di warung, suasana desa Sumberjati berubah drastis. Sekar yang biasanya dikenal pendiam dan sederhana, kini menjadi pusat perhatian. Setiap langkahnya seolah diawasi, setiap senyumnya diperdebatkan. Di rumahnya yang sederhana, Sekar duduk termenung di teras. Angin sole menerpa lembut, tapi hatinya bergelora tak karuan. Ia sadar bahwa 3 pria itu benar-benar serius. Pak Samsul dengan janji kemapanannya, Andi yang penuh percaya diri dan gairah muda, serta Fahri dengan ketulusan yang tenang. Namun, Sekar belum bisa melupakan luka lama yang membekas dalam hatinya. Sebuah kisah yang bahkan tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Malam itu, Sekar membuka buku harian yang sudah lama ia simpan. Di dalamnya tertulis cerita tentang suaminya yang meninggal tiba-tiba, meninggalkan dia seorang diri dengan anak kecil. Betapa berat perjuangannya bertahan. Di halaman lain, ada coretan-coretan harapan dan ketakutan yang saling beradu. Ia sadar, aku harus memilih bukan karena mereka, tapi karena aku. Keesokan paginya, Sekar memutuskan menemui ketiga pria itu secara terpisah. Ia ingin bicara dari hati ke hati. Pertama, ia menemui Pak Samsul di toko bangunannya. Pak Samsul menyambut dengan hangat, tapi Sekar melihat ada raut harap dan cemas di matanya. Pak Samsul, saya tahu Bapak bisa memberi saya kehidupan yang lebih mudah. Tapi yang saya butuhkan lebih dari itu adalah rasa aman, bukan sekedar materi. Pak Samsul terdiam, lalu mengangguk pelan. Saya paham, Sekar, tapi saya juga ingin jadi sandaranmu, tempat kamu pulang dan merasa nyaman. Setelah itu Sekar menemui Andi di balai desa. Andi sedang sibuk menata administrasi, tapi matanya langsung berbinar ketika melihat Sekar datang. Mbak Sekar, aku tahu aku kadang terlalu bersemangat, tapi aku benar-benar ingin jadi yang terbaik untukmu. Sekar tersenyum tipis. Andi, aku ingin kau belajar sabar dan menghargai proses. Cinta bukan tentang siapa cepat, tapi siapa yang tetap di sana saat semuanya sulit. Terakhir, Sekar bertemu Fahri di sebuah taman kecil dekat sekolah. Fahri sedang membaca buku sambil menatap langit. Sekar mendekat dan berkata pelan, "Fahri, aku tahu kau tulus, tapi aku juga takut terluka lagi. Bisakah kau menungguku tanpa berharap terlalu banyak?" Fahri menatap Sekar dengan lembut. "Aku akan menunggu seumur hidup, Sekar. Karena aku yakin cinta yang tumbuh dari kesabaran adalah yang paling kuat." Hari-hari berlalu dengan Sekar merenung dalam kesendirian. Ia berdialog dalam hati, antara harapan dan ketakutan, antara cinta dan luka lama. Desa pun semakin ramai dengan gosip dan spekulasi. Tapi Sekar belajar bahwa keputusan ini bukan untuk orang lain. Ini adalah jalan hidupnya sendiri. Suatu malam, Sekar berdiri di balkon rumahnya, menatap bintang yang berkilauan. Dengan suara lembut, ia berjanji pada dirinya sendiri. Aku akan memilih dengan hati, bukan karena terpaksa. Aku akan membiarkan waktu yang menjawab siapa yang pantas berdiri di sampingku. Malam itu, Sekar merasa damai. Meski masa depan masih penuh ketidakpastian, ia tahu satu hal. Perjalanan cintanya baru saja dimulai. Hari-hari berlalu dan desa Sumberjati mulai kembali ke ritmenya yang tenang.
Namun di hati Sekar, gelombang emosi terus beriak. Setelah melewati berbagai pertemuan dan pertimbangan, akhirnya Sekar memutuskan untuk mengundang ketiga pria itu ke warungnya. Ia ingin menyampaikan keputusan yang selama ini menjadi beban di pundaknya. Pagi itu, udara terasa agak panas, tapi Sekar sudah siap dengan segelas teh hangat dan senyum yang penuh keteguhan. Pak Samsul datang lebih dulu. Matanya masih menyimpan harapan, tapi ia mencoba menyembunyikan kegugupan. Tak lama kemudian, Andi tiba dengan langkah cepat. Wajahnya penuh semangat sekaligus gugup. Terakhir, Fahri datang dengan tenang seperti biasa, membawa serta sebuah buku catatan kecil yang sudah usang. Sekar mengajak mereka duduk bersama. Tak ada kata-kata yang terucap sejenak, kecuali suara angin yang berhembus perlahan. Sekar memulai dengan suara yang lembut, namun penuh keyakinan. Aku tahu kalian semua telah menunjukkan cinta dengan cara kalian masing-masing. Pak Samsul, aku berterima kasih atas ketulusan dan keseriusanmu. Andi, semangat dan perhatianmu tak kalah berarti. Fahri, kesabaran dan kejujuranmu sangat aku hargai. Ketiga pria itu saling bertukar pandang. Mata mereka bercampur antara harap dan cemas. Sekar menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Namun aku harus jujur, hatiku belum benar-benar siap untuk membuka lembaran baru dengan siapapun saat ini. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan diri. Dan yang paling penting, aku ingin berdamai dengan masa laluku sebelum melangkah ke masa depan. Pak Samsul mengangguk perlahan. Meski terlihat kecewa, Andi mencoba tersenyum dan berkata, "Aku mengerti, Sekar. Aku hanya ingin kau tahu, aku siap menunggu. Tapi aku tak ingin kau merasa terbebani." Fahri yang diam sepanjang waktu, akhirnya angkat bicara. "Kesabaran adalah bentuk cinta yang paling tulus. Aku percaya waktu akan memberikan jawabannya." Sekar tersenyum hangat dan berkata, "Aku ingin kalian tahu, aku tak menutup hati, tapi aku juga harus menjaga diri dan anakku. Aku berharap kita tetap bisa saling menghargai, apapun yang terjadi." Percakapan itu berlangsung dengan penuh kehangatan dan pengertian. Warga desa yang tahu kabar ini pun mulai memahami bahwa cinta bukanlah perlombaan atau kompetisi. Ia adalah perjalanan panjang yang butuh kesabaran dan pengertian. Beberapa minggu kemudian, Sekar mulai fokus pada hidupnya dan masa depan anaknya. Ia membuka usaha kecil-kecilan yang selama ini ia impikan, sebuah toko kelontong yang ramai dikunjungi warga desa. Ketiga pria itu tetap hadir dalam hidupnya, tapi kini sebagai sahabat, bukan sebagai pesaing. Mereka membantu Sekar dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Pada akhirnya, Sekar menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang membiarkan dan memberi ruang untuk tumbuh. Di bawah langit desa yang sama, Sekar menatap bintang malam dan berbisik pada dirinya sendiri. Ini bukan akhir dari cerita, tapi awal dari harapan baru. Cerita Sekar mengajarkan kita bahwa dalam cinta dan hidup tidak ada jalan pintas untuk kebahagiaan sejati. Kadang, yang terpenting bukanlah seberapa cepat kita memilih, tapi seberapa bijak kita menunggu waktu yang tepat. Kita harus belajar menghargai proses penyembuhan diri, memahami bahwa luka lama perlu waktu untuk pulih sebelum hati dapat terbuka kembali. Cinta sejati bukan tentang siapa yang datang paling cepat atau siapa yang paling kuat merayu, tapi tentang ketulusan, kesabaran, dan saling menghormati. Untuk kalian yang sedang berjuang dalam kisah cinta maupun kehidupan, ingatlah selalu, jangan pernah terburu-buru memilih, karena yang terbaik akan datang pada saat yang tepat. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa, dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Tulis juga kota asal kamu di kolom komentar. Aku ingin tahu dari mana saja teman-teman kita.
Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita-cerita menarik dan penuh inspirasi lainnya.